Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pada malam hari ini boleh kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam program Renungan Malam. Seperti biasa hari Kamis, saat ini tanggal 27 Januari tahun 2022. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap Bapak Ibu Saudara selalu berada dalam keadaan baik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini kebetulan dalam keadaan yang kurang baik oleh karena penyakit, oleh karena keadaan lain dan lain sebagainya, jangan putus harapan, masih ada Tuhan yang selalu mampu melakukan perkara dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali malam hari ini boleh melayani dalam renungan malam. Dan sebelum kita akan masuk dalam renungan ini, mari kita akan berdoa dulu memohon tuntunan Tuhan supaya acara ini boleh menjadi berkat buat semua orang yang mendengarnya. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk malam ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu, urapan-Mu Tuhan berbicara kepada kami melalui Roh Kudus supaya setiap orang yang mendengar boleh diberkati Tuhan. Tidak kebetulan ada orang-orang yang mendengar firman ini, tetapi ada maksud Tuhan untuk menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya punya tema buat Bapak Ibu Saudara, yaitu jangan lelah. Jangan lelah. Saya akan membacakan ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini akan saya bacakan dua ayat sekaligus. Yang saya ambil pertama dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 mengatakan begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia di sini pakai huruf besar dalam arti kata bahwa dia ini menunjukkan satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan satu ayat lagi saya ambil sekaligus. Saya ambil dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-25 mengatakan sebagai berikut. Sebab aku dalam huruf besar sama juga, yaitu Tuhan, aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Bapak Ibu Saudara, untuk melanjutkan atau untuk merenungkan firman Tuhan ini, sebelum kita lebih jauh merenungkan, dengarkan pujian ini yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, selamat mendengarkan. Tuhan, bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sangat menyadari bahwa akhir-akhir ini begitu banyak orang-orang yang merasa lelah, merasa capek. Lelah dan capek di sini dalam arti kata Bapak Ibu Saudara bukan berarti dalam arti kata fisik. Kalau fisik kita lelah, kalau fisik kita capek, mungkin solusinya lebih mudah. Kita istirahat atau kita bisa tidur, bangun tidur, setelah istirahat biasanya fisik kita bisa segar kembali, atau kita misalnya makan makanan tertentu, setelah itu fisiknya akan menjadi lebih segar lagi. Tetapi lelah di sini Bapak Ibu Saudara, capek di sini lebih bermakna artinya psikis, roh, jiwa kita. Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang merasa lelah, merasa capek. Oleh karena apa? Oleh karena tekanan hidup yang semakin berat. Oleh karena mungkin sakit penyakit, oleh karena mungkin persoalan-persoalan yang banyak,
persoalan yang satu belum selesai, timbul lagi persoalan yang kedua, ketiga dan seterusnya, menjadi kompleks. Itulah sebabnya sekarang ini begitu banyak berita-berita yang mengerikan. Ada orang-orang yang stres, ada orang-orang yang punya sakit jiwa, ada orang-orang yang merasa ingin bunuh diri, ada banyak orang yang putus asa. Itu kenapa? Karena memang merasa lelah, merasa capek, merasa nggak kuat oleh tekanan hidup yang semakin berat. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, 2 tahun lebih kita semua dunia, bukan cuma Indonesia, dilanda oleh virus atau pandemi virus corona. Dan belum selesai virus corona dengan berbagai macam varian-varian yang terus timbul. Sekarang timbul lagi varian yang baru. Kemarin akhir tahun kita sudah berasa agak lega karena penurunan secara drastis, ya, seakan-akan pandemi ini sudah berakhir. Tetapi awal tahun kita mendengar berita dan melihat fakta bahwa kembali virus ini muncul dengan varian yang baru. Tentunya ini membuat kita menjadi lebih capek, lebih lelah, dan dampaknya kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Dunia perekonomian pasti, ya, dunia pendidikan. Sudah berapa lama anak-anak kita tidak belajar tatap muka. Sekarang mereka mau belajar tatap muka, tiba-tiba virus mulai berkembang lagi. Situasi dan kondisi ini memang terjadi di dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan up to date di dalam segala keadaan. Artinya firman Tuhan walaupun keadaan seperti apapun, tetaplah kebenaran yang harus kita pegang, yang harus kita percayai. Firman Tuhan mengandung janji daripada Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan dalam 2 ayat dan dalam 2 kitab mengatakan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan katakan jangan lelah, jangan capek. Kenapa Bapak Ibu Saudara jangan lelah dan jangan capek? Apakah Tuhan tidak mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di muka bumi ini? Bahwa manusia itu seringkali cepat lelah, cepat capek. Bukan cuma fisiknya, tapi roh, jiwa, perasaannya, dan keadaan dirinya sendiri. Nah, bukan Tuhan tidak ketahui, Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara bahwa manusia itu begitu rentak, manusia itu begitu kecil, manusia itu begitu tidak berdaya. Kalau manusia itu banyak persoalan-persoalan yang tidak kunjung berhenti, maka manusia akan menjadi lelah dan merasa capek. Aduh, saya capek, persoalan ini belum selesai, datang lagi persoalan ini. Aduh, saya capek, kok penyakit ini sudah lama tidak pergi-pergi. Capek Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini kenapa firman Tuhan katakan jangan lelah, jangan capek? Sebab firman Tuhan mengatakan, mengandung satu janji kepada kita bahwa kita memang akan merasa lelah, kita memang akan merasa capek, karena kita manusia biasa, siapapun juga, termasuk hamba Tuhan juga akan merasakan betapa beratnya persoalan hidup ini, betapa capeknya kita harus terus memikul. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Kenapa Tuhan katakan jangan capek? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Di dalam dunia yang fana ini, dalam dunia yang penuh persoalan ini, dalam dunia yang mungkin yang penuh dengan kejahatan, dan di dalam dunia yang mungkin penuh dengan ketidakadilan, ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil yang kita harus alami dalam kehidupan ini. Ada Tuhan yang Maha Kuasa yang berjanji menyertai kita. Jadi Tuhan ada, bukan cuman beda alam, bukan cuman kita di dunia dan Tuhan di sorga, tetapi Tuhan itu datang menyertai kita dan dia tinggal bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya dia katakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Yakini Bapak Ibu Saudara, dalam persoalan, dalam kelelahan, kecapean, beban hidup kita sekarang ini, ada Tuhan yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa kita nggak boleh capek kata firman Tuhan? Bukan berarti bahwa tidak ada persoalan, justru memang ada banyak persoalan. Justru memang Tuhan mengetahui bahwa manusia itu akan lelah dan akan capek dengan persoalan, dengan beban hidup. Tetapi Tuhan katakan jangan lelah, karena
Tuhan turut campur serta dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan, beban hidup, persoalan, kelemahan, kesedihan, sakit hati kita, ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru untuk Bapak Ibu Saudara dan untuk saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa segala perkara Tuhan turut campur serta untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Yakini Bapak Ibu Saudara, dalam segala keadaan ada Tuhan yang maha kuasa, ada Tuhan yang tidak pernah berubah, ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang ahli mengadakan berbagai macam mukjizat. Dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, percaya yakin kita tidak akan dibiarkannya sendiri. Tetapi ada Tuhan yang menyertai kita semua. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tidak menjadi lelah, supaya kita tidak menjadi capek. Tuhan katakan jangan lelah, ada Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Dan yang ketiga yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin bergantung kepada Dia yang maha kuat. Mari kita semakin bergantung kepada Dia yang sanggup mengubah keadaan kita. Mari kita semakin berharap kepada Dia sepenuhnya yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Coba Bapak Ibu Saudara lihat sejarah anak-anak Tuhan di dalam Alkitab. Sejarah para nabi, sejarah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Mereka hidup bukan tanpa tantangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru mereka hidup mengalami tantangan yang jauh lebih besar dari kita. Bayangkan ketika Daniel harus dimasukkan ke gua singa, itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Musa harus melewati gurun pasir bukan cuma dalam waktu yang singkat, tapi bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Itu bukan waktu yang mudah. Kita mungkin baru beberapa saat mengalami tekanan, kita sudah merasa lelah dan capek. Bagaimana dengan mereka, para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang dipakai Tuhan. Tetapi kenapa mereka kuat? Kenapa mereka melewatinya dengan kemenangan? Karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Kita serahkan kepada Tuhan beban hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan segala persoalan hidup kita. Percaya yakin. Di dalam segala kesedihan, beban berat, persoalan, bahkan kelelahan kita, Tuhan ada menyertai kita. Tuhan katakan, mari kepadaku, hei engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau pada malam hari ini tidak kebetulan ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah merasa lelah, capek akan hidup ini, jangan dulu putus asa. Jangan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian bersungut-sungut. Masih ada firman, masih ada Tuhan yang mengatakan mari kepadaku, hei engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan berharap kepada dunia ini, jangan berharap kepada siapapun juga, tapi marilah kita berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Letakkan bebanmu kepada Tuhan. Jadilah kuat, jangan lelah, jangan putus asa, tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menguatkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lelah manusiawi, tetapi ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tidak menjadi lelah, bahkan kita boleh menang mengatasi segala macam problem yang ada di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dalam satu kesaksian bahwa ketika saya dulu anak-anak saya Ferry dan Jimmy masih kecil, saya pulang dari luar kota bawa tas besar, saya turun di depan rumah. Mereka berlari menyambut saya untuk membawakan tas itu. Tentu saja tas itu sangat berat dan mereka berdua masih kecil-kecil, nggak mungkin bisa mengangkat beban itu. Saya sebagai orang tua sangat yakin mereka nggak mampu untuk mengangkat beban itu. Tapi saya menghargai akan niat mereka untuk membantu saya sebagai orang tua mengangkat koper yang besar itu. Tetapi
Mereka mengangkat dan saya mengangkat juga bertiga sehingga koper itu bisa dibawa. Anak dua itu, Ferry dan Jimmy, mungkin mengatakan, wah saya senang bisa membantu papi mengangkat koper itu. Tetapi sebenarnya mereka cuma nempel saja Bapak Ibu. Begitupun juga dalam kehidupan kita. Beban kita terlalu berat, persoalan kita terlalu berat, penyakit kita terlalu berat. Kita nggak bisa untuk mengangkatnya. Ada tangan yang lebih kuat yang akan mengangkat bersama-sama dengan kita sehingga kita dapat tak cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan dalam segala persoalan, di dalam segala beban kehidupan kami, ada Tuhan selalu yang turut campur menyertai kami, memberikan kekuatan, penghiburan kepada kami, dan memberikan jalan keluar kepada kami. Oleh karena itu kami berdoa malam ini untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang sedang memikul beban, untuk mereka yang saat ini sedang merasa lelah dan capek. Bapa, Engkau tolong mereka semua. Kami datang kepadamu supaya Engkau kiranya memberikan kelegaan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau pada malam hari ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. God bless you all.